Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa kembali dengan Ustazah Dwi ya. Hari ini kita akan belajar fikih ya. Mata pelajaran fikih bab 2 ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di fikih bab 2 ini kita akan belajar di bab 2 ya. Coba kalian buka buku fikih kalian bab 2 yaitu halaman 14 ya. Di fikih, di mata pelajaran fikih bab 2 ini kita akan belajar syahadatain. Yang mana syahadatain ini sudah kita pelajari di pelajaran akidah akhlak ya. Di pelajaran akidah akhlak kemarin bab 1 kita sudah belajar syahadatain. Lah, sedangkan di pelajaran fikih ini masuk pada bab 2 yaitu syahadatain. Sama ya. Lah, karena sama, hari ini Ustazah Dwi cuma akan mengulas mata pelajaran fikih yang sudah pernah diajarkan pada pelajaran akidah akhlak kemarin, yaitu materinya temanya tentang sama yaitu syahadatain. Apa sih syahadatain? Kemarin kalau kalian menyimak penjelasan dari Ustazah Dwi, pastinya tahu syahadatain itu adalah dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu dinamakan syahadatain. Lah, dua kalimat syahadat itu kemarin apa saja? Satu, yaitu syahadat tauhid. Yang kedua, yaitu syahadat rasul. Nah, kita yang pertama akan membahas syahadat tauhid. Syahadat tauhid itu apa sih? Syahadat tauhid yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yang bunyinya yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Itu yaitu syahadat tauhid ya. Kesaksian bahwa Allah itu hanya satu, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Nah, Tuhan kita yang kita sembah itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat Islam tidak boleh menyembah selain Allah ya. Yang patut kita sembah, yang patut kita mintai pertolongan sebagai tempat kita mengadu hanya satu, yaitu Allah. Contohnya seperti seumpama kalian berdoa ketika sesudah sholat, ya yang disebut hanya Allah, yaitu ya Allah berilah kebahagiaan pada keluargaku, ya Allah berilah kesehatan kepada aku, kepada kedua orang tuaku, kepada keluargaku. Memintanya hanya kepada Allah, tidak boleh ke yang lain ya, karena Allah lah tempat kita mengadu dan juga tempat kita meminta segala sesuatu ya. Oke, Tuhan umat Islam adalah Allah ya. Nah, jadi tadi syahadat tauhid adalah persaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah ya. Oke, di sini kita akan mengenal juga dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yaitu syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah. Ya, menyekutukan Allah itu apa sih Us? Menyekutukan Allah itu adalah menyembah selain Allah ya. Orang yang menyembah selain Allah ya, itu dinamakan musyrik ya. Menyembah selain Allah contohnya menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, bukan Allah yang disembah. Contohnya meminta kepada patung, meminta kepada air, meminta kepada suatu hal-hal yang lain selain Allah, itu dinamakan musyrik, yaitu menyembah selain Allah. Nah, menyembah selain Allah ini hukumnya adalah dosa besar, tidak boleh ya. Tidak boleh karena dosa besar ya. Jadi kita sebagai umat Islam yang patut kita sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Allah itu yang menciptakan gunung, yang menciptakan matahari, yang menciptakan pohon, yang menciptakan alam semesta. Ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sepatutnya kita sebagai umat Islam, sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyembah kepada Allah. Itu tadi penjelasan tentang syahadat tauhid yang bunyinya yaitu asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sedangkan yang kedua, tadi yang pertama syahadat tauhid, yang kedua yaitu syahadat rasul. Syahadat rasul gimana Us bunyinya? Ayo anak-anak kita ulangi lagi syahadat rasul bunyinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Itu adalah bunyi dari syahadat Rasul. Ya, syahadat Rasul kemarin apa anak-anak? Persaksian dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu siapa, Us? Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir ya, yang diutus oleh Allah untuk memberi contoh kepada manusia ya. Untuk memberi contoh manusia atau utusan Allah ya, yang dimana di situ mengajarkan ke manusia untuk bagaimana sholat, beribadah yang baik itu gimana. Itu adalah Nabi Muhammad. Sebenarnya banyak nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang mengajarkan kebaikan juga ya. Tapi Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang mana membawa agama Islam, yaitu agama penyempurna agama-agama sebelumnya ya. Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Rasulullah yaitu artinya utusan Allah ya. Anak-anak diingat, Rasulullah artinya adalah utusan Allah ya. Lah sebagai utusan Allah ini, makanya Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada kita bagaimana cara sholat yang benar. Jadi kita sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya itu cara melakukannya itu terlebih dahulu pada waktu zaman kenabian itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad terlebih dahulu, kemudian sahabat pengikutnya mengikuti apa yang diajarkan Nabi Muhammad sampai ke kita semua ya, sampai ke ustazah, sampai ke kalian, sampai ke orang tua kalian. Itu karena dari ajaran Nabi Muhammad dulu ya. Makanya kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Nabi Muhammad ini juga menyembah Allah. Nabi Muhammad itu agamanya juga Islam. Tuhannya Nabi Muhammad juga Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah ya. Oke. Terus di sini dijelaskan bahwa Nabi Muhammad memberi contoh yang baik karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan. Apa sih suri tauladan itu? Suri tauladan adalah menjadi contoh yang baik ya. Jadi suri tauladan itu contoh yang baik yang pantas ditiru ya. Makanya suri tauladan umat Islam adalah Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah orang yang patut kita contoh dan orang yang patut kita tiru ya. Nah, contoh berbuat baik kepada sesama manusia, tolong menolong, saling mengasihi, itu adalah contoh berbuat baik ya. Oke anak-anak, itu tadi adalah sekilas penjelasan Ustazah Dwi tentang syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu syahadatain yang mana dulu pernah Ustazah Dwi jelaskan juga ya. Hari ini Ustazah Dwi cuma mengulas materi yang sudah disampaikan di Aqidah Akhlak kemarin pada pelajaran fikih kali ini. Semoga kalian lebih memahami dan lebih mengingat lagi apa sih syahadatain. Syahadatain dibagi menjadi dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ada juga kosakata baru yaitu Rasulullah artinya utusan Allah, suri tauladan artinya adalah menjadi contoh yang baik dan patut ditiru. Ya, sebenarnya ada tugas anak-anak yaitu menghafal syahadatain. Tapi kemarin kalian sudah menghafal dan sudah mengirimkan Ustazah Dwi, itu akan menjadi nilai dari pelajaran akidah akhlak dan fikih pada K4 yaitu keterampilan ya. Oke anak-anak, sebelum Ustazah Dwi tutup kali ini, mari kita bersama-sama menghafalkan syahadatain ya. Oke, kalimat syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke anak-anak semua, itu tadi materi kita yaitu tentang syahadatain. Semoga apa yang diulas Ustazah Dwi tadi kalian dapat memahaminya dan dapat mengerti ya apa sih syahadatain itu, bagaimana bunyi syahadatainnya. Oke, syukron ala itimamikum, terima kasih perhatian kalian pada pagi hari ini. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.